kepikiran sesuatu deh. Pikiran apa sih, Il? Selama ini kita sebagai rakyat Indonesia tahu kalau Indonesia dijajah sama Belanda itu lama banget, selama 350 tahun. Kok bisa ya Belanda menjajah Indonesia selama itu? Wah, kamu pasti penasaran kan? Kenapa Belanda bisa menjajah negara Indonesia selama 350 tahun? Nah, pasti kalian juga penasaran kan? Betul, pasti kalian sangat penasaran. Nah, Belanda menjajah kita selama itu bukan cuma pakai alat tempur saja, namun Belanda juga memiliki sistem yang pastinya sistem itu sangat kuat. Sistemnya sekuat apa ya? Padahal yang kita tahu Belanda itu bukan negara yang besar, tapi negara kecil. Sekuat apa ya kontrol Belanda itu sampai bisa menjajah Indonesia lama banget? Pasti kalian juga penasaran kan alasannya? Nah, iya, itu dia. Mari kita simak video berikutnya. Bye-bye. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perjuangan ternyata belum selesai. Belanda masih menolak mengakui kemerdekaan Indonesia dan ingin kembali menguasai wilayah ini. Simpelnya, kondisi Belanda setelah Perang Dunia II lagi kacau banget. Ekonomi mereka rusak, banyak infrastruktur hancur, dan mereka lagi butuh pemasukan cepat buat bangkit. Nah, Indonesia ini kan kaya banget sumber daya alamnya, seperti minyak, karet, dan hasil tambang lainnya. Jadi, Belanda merasa kalau mereka bisa menguasai Indonesia lagi, itu bisa membantu memperbaiki ekonomi mereka. Karena itu, Belanda datang lagi dengan membentuk Nica yang akan didukung oleh Kenil sebagai kekuatan militernya. Apa sih itu Kenil dan Nica? Nica atau singkatan dari Netherlands Indies Civil Administration merupakan badan administratif sipil yang dibentuk Belanda untuk membangun kembali pemerintahan kolonial di Indonesia pasca kekalahan Jepang. Kemudian misi utamanya apa sih? Misi utamanya adalah mengambil alih kendali birokrasi dan hukum dari tangan Republik Indonesia dengan memanfaatkan kehadiran pasukan sekutu sebagai jembatan masuk. Ada juga Kenil yang punya peran sangat penting dalam konflik ini. Kenil adalah singkatan dari Koninklijk Nederlands Indisch Leger, yaitu tentara kerajaan Belanda yang bertugas di wilayah Hindia Belanda. Kalau Nica berperan dalam bidang pemerintahan, maka Kenil berperan di bidang militer. Tugas mereka adalah mengamankan wilayah-wilayah penting, melucuti sisa tentara Jepang, dan yang paling utama, menekan perlawanan rakyat Indonesia. Dengan kata lain, Kenil menjadi kekuatan utama yang digunakan Belanda untuk mempertahankan dan memperluas kontrolnya di Indonesia. Apa sih yang akan terjadi jika Kenil dan Nica berhasil menguasai Indonesia? Yang pertama pastinya politik. Indonesia terpecah menjadi negara-negara bagian kecil yang lemah atau Republik Indonesia Serikat di bawah kendali kerajaan Belanda, Divided et Impera. Yang kedua pastinya ekonomi. Kembalinya menjadi penyedia bahan mentah seperti perkebunan atau tambang untuk Eropa, infrastrukturnya dibangun hanya untuk jalur ekspor, bukan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga sosial. Munculnya kembali kasta rasial, bahasa Belanda menjadi bahasa elit, sementara bahasa Indonesia terancam hanya jadi bahasa pasar. Selanjutnya, dari sisi militer, Tentara Nasional Indonesia mungkin tidak akan pernah berkembang, bahkan bisa saja dibubarkan dan dianggap sebagai ancaman. Kenil akan sepenuhnya menguasai sistem keamanan dan setiap bentuk perlawanan dari rakyat akan dianggap sebagai pemberontakan. Yang kelima adalah identitas. Yang paling berbahaya di sini adalah dari sisi identitas bangsa. Semangat satu Indonesia yang sudah mulai terbentuk sejak sebelum kemerdekaan bisa hilang. Rakyat akan lebih terpecah berdasarkan suku, daerah, atau kepentingan masing-masing karena persatuan nasional sengaja dilemahkan.
Walaupun peristiwa ini terjadi di masa lalu, ternyata dampaknya masih bisa kita rasakan sampai sekarang loh. Salah satunya adalah sistem hukum nasional. Indonesia masih menggunakan beberapa sistem hukum warisan Belanda, seperti KUHP dan KUH Perdata. Sistem ini awalnya digunakan oleh pemerintah kolonial, termasuk pada masa Nica, dan sebagian masih dipakai hingga saat ini. Selanjutnya, pada doktrin pertahanan TNI, pengalaman melawan KNIL melahirkan strategi pertahanan yang khas bagi Indonesia, yaitu perang gerilya dan sistem pertahanan rakyat semesta. Strategi ini menekankan bahwa pertahanan negara tidak hanya bergantung pada tentara, tetapi juga melibatkan seluruh rakyat Indonesia. Sampai sekarang, konsep ini masih menjadi bagian penting dalam sistem pertahanan Indonesia. Selain itu, dari sisi identitas, pengalaman menghadapi penjajahan kembali membuat bangsa Indonesia semakin menghargai arti kemerdekaan. Sejarah ini menjadi pengingat bahwa kemerdekaan tidak didapat dengan mudah, tetapi melalui perjuangan yang panjang dan penuh pengorbanan. Dari seluruh pembahasan ini, kita bisa melihat bahwa masa setelah Proklamasi 1945 bukanlah masa yang mudah bagi Indonesia. Justru di masa inilah terjadi ujian besar yang menentukan apakah Indonesia benar-benar bisa berdiri sebagai negara merdeka. Yang pertama, hilangnya kedaulatan. Proklamasi tahun 1945 akan batal dan Indonesia kembali menjadi koloni Belanda dengan status negara persemakmuran yang tidak mandiri. Kedua, perpecahan bangsa. Lah, kenapa sih bisa terjadinya perpecahan bangsa? Wilayah Indonesia dipecah menjadi negara-negara federal kecil atau divided et impera untuk menghancurkan persatuan nasional. Yang ketiga, eksploitasi ekonomi dan sosial. Sumber daya alam dikuras untuk kepentingan Belanda, sementara rakyat pribumi tetap berada di kelas sosial terendah. Yang terakhir, kemerdekaan tertunda. Apa sih penyebab kemerdekaan tertunda? Kemerdekaan Indonesia mungkin baru tercapai puluhan tahun kemudian melalui arus dekolonisasi global, namun dalam kondisi bangsa yang lemah.